Seorang wanita mengaku memiliki sebuah boneka yang berhantu. Menurut pengakuannya, boneka itu seringkali bergerak sendiri saat tidak ada siapapun di sekitarnya. Awalnya, klaim ini dianggap berlebihan. Berbagai tanggapan negatif pun langsung membanjiri kolom komentarnya. Untuk membuktikan ucapannya, wanita itu akhirnya menaruh kamera yang menghadap langsung ke arah boneka tersebut dan menyiarkan semuanya secara live. Sekitar 1 jam berlalu, tidak terjadi apapun sampai barang-barang di sekitar lemari penyimpanan terlempar keras melintasi ruangan. Sejak saat itu, perdebatan langsung pecah. Sebagian penonton percaya bahwa boneka itu bukanlah sumbernya. Mereka menduga rumah tempat wanita itu tinggal memang sudah bermasalah sejak awal. Tapi yang lain bersikeras. Mereka mengklaim aktivitas itu berpusat di sekitar boneka. Bahkan beberapa orang mengatakan melihat boneka tersebut sedikit bergerak. Pertanyaannya, apakah boneka itu memang berhantu? Ataukah dia hanya berada di tempat yang salah? Dua nelayan yang sedang melaut di lepas pantai Alvarado, Meksiko, tanpa sengaja menemukan sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal. Di tengah laut, mereka melihat sebuah rumah mengapung. Awalnya, mereka mengira itu cuma puing bangunan atau perahu tua yang terdampar. Tapi saat perahu mereka mendekat, struktur itu terlihat masih utuh, berdiri tegak seolah baru saja terlepas dari daratan. Karena khawatir ada orang yang terjebak di dalam, kedua nelayan itu mulai berteriak, memanggil siapapun yang mungkin masih ada di sana. Hay alguien con vida? Hay alguien con vida? Respondan. Hey. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Suara mereka menggema di atas ombak, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya, kamera mereka menangkap sesuatu. Saat salah satu nelayan berteriak memastikan apakah masih ada orang di dalam, sebuah sosok gelap tiba-tiba bergerak melintasi salah satu jendela rumah itu. Kedua nelayan itu langsung terdiam, karena apapun yang barusan mereka lihat tidak terlihat seperti manusia. Setelah beberapa kali memanggil tanpa satupun respons, mereka memutuskan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, media lokal melaporkan bahwa bangunan tersebut dulunya adalah restoran Atradero di wilayah Tucla, Veracruz, yang tersapu ke laut akibat banjir besar setelah badai Priscilla. Tapi masalahnya, bangunan itu sudah ditinggalkan dan dinyatakan kosong beberapa hari sebelum kejadian. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau memang sudah kosong, lalu siapa atau apa yang muncul di balik jendela rumah itu di tengah laut? Jennifer sedang merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan berada dalam kondisi kritis. Hari-harinya dihabiskan di rumah itu, menunggu, berharap, dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Untuk berjaga-jaga, Jennifer memasang kamera monitor di kamar tidur ibunya. Bukan untuk hal aneh, tapi untuk sekedar memastikan ibunya aman di tengah malam. Namun pada suatu malam, rekaman itu memperlihatkan sesuatu yang membuat keringat Jennifer terasa dingin. Di tengah keheningan malam, terdengar suara pelan, seperti bisikan yang berkata, "Kemarilah." Tak lama setelah itu, ibunya yang terbaring lemah perlahan mengangkat tangannya, lalu menjawab dengan suara lirih. Jennifer tertegun seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat malam itu. Jennifer menjelaskan bahwa ibunya sudah sejak lama tidak pernah berbicara lagi. Namun tak berhenti sampai di situ. Justru hal yang jauh lebih mengganggu terjadi setelahnya. Dari rekaman yang sama, terdengar suara yang lebih jelas dan terdengar sangat dekat dan berkata, Menurutnya, suara tersebut sangat mirip dengan suara saudara perempuannya yang meninggal dunia pada tahun 2017. Jennifer percaya apapun yang terekam malam itu bukanlah sesuatu yang jahat, melainkan sebuah kunjungan terakhir atau sebuah penghiburan dari seseorang yang datang untuk menjemput atau setidaknya memastikan ibu mereka tidak sendirian. So, bagaimana menurut kalian? Seorang wanita muda bernama Arya menginap di sebuah hotel tua di Virginia. Sekitar pukul 10 malam, dia berjalan kembali ke kamarnya setelah keluar sebentar. Di lorong yang sepi itu, Arya mulai merasa tidak sendirian. Dia menyadari seorang pria berpenampilan aneh berjalan di belakangnya. Merasa tidak aman, Arya menyalakan kamera ponselnya, berpura-pura sedang melakukan panggilan video. Harapannya satu, membuat pria itu pergi. Tapi itu tidak berhasil. Langkah kaki di belakangnya terdengar semakin cepat. Dan di titik itu,
Arya yakin dia sedang dikejar. Dia mulai berlari dan berteriak minta tolong. Namun disinilah segala sesuatunya berubah jadi janggal. Ketika video itu diunggah dan diperlambat oleh para penonton, tidak ada satupun sosok yang terlihat mengejar Arya. Lorong itu kosong. Beberapa hari kemudian videonya ditonton oleh seorang pria bernama Tony, teknisi perawatan yang bekerja di hotel yang sama. Merasa ada yang tidak beres, Tony memeriksa rekaman CCTV hotel, dan apa yang dia temukan justru semakin membingungkan. Bug is really weird. Dalam rekaman keamanan, Arya terlihat berlari menyusuri lorong, lalu meringkuk ketakutan di dekat lift. Tapi sekali lagi, tidak ada siapapun di belakangnya. Yang lebih aneh, pintu lift tidak mau menutup, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Menurut petugas resepsionis, Arya akhirnya berhasil sampai ke lantai bawah, memesan Uber, dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun. Tony lalu memutuskan untuk mengecek kamar Arya bersama rekan kerjanya, dan di sanalah mereka menemukan hal yang benar-benar mengganggu. Semua barang bawaan Arya masih ada di dalam kamar. Ruangan itu terlihat berantakan, seolah-olah seseorang sempat mengobrak-abriknya. Yang paling mencurigakan, Tony menemukan sebuah alat di bawah pintu, alat yang biasa digunakan untuk membobol kamar hotel dari luar. Artinya, mungkin memang ada seseorang yang masuk ke kamar Arya. Tony kembali melusuri rekaman keamanan dengan lebih teliti, dan kali ini dia melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Right there. Right there. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from Beberapa menit setelah Arya berlari di lorong, terlihat bayangan aneh meluncur cepat ke arah yang sama. Tak lama kemudian, sebuah batu dari mangkuk hias di atas meja lorong tiba-tiba terlempar sendiri dan jatuh ke lantai. Tidak ada aktivitas apapun yang bisa menjelaskannya. Tony mengaku selama bekerja di hotel tua itu, dia memang sering mendengar suara-suara aneh, tapi tidak pernah melihat sesuatu sejauh ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Arya benar-benar dikejar oleh seseorang dengan niat buruk, atau semuanya hanyalah kebetulan yang tersusun? Monica adalah seorang wanita yang bekerja di salah satu instansi pemerintah dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi, tempat yang seharusnya steril dari hal-hal yang mencurigakan, dan secara teori tidak ada celah untuk sesuatu yang berbahaya bisa masuk dan terlihat, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Ia menjelaskan, memang sudah lama beredar cerita di antara para pegawai tentang hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada di lokasi tersebut. Namun beberapa orang di sana mengaku pernah mendengar seperti suara aneh di malam hari, lampu yang berkedip tanpa sebab, dan perasaan seperti sedang diawasi. Awalnya Monica tidak percaya tentang cerita apapun yang beredar dan menganggap itu hanya sebuah omong kosong para pegawai. Sampai suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan rekaman CCTV kepadanya. Dalam video itu, Monica menjelaskan bahwa ia melihat pintu lift terbuka sendiri, dan tepat di ambangnya terlihat bayangan samar menyerupai anak kecil berdiri diam. Apa yang diperlihatkan oleh temannya seolah menjadi bukti tentang kebenaran cerita yang beredar. Menyaksikan apa yang ia lihat, Monica hanya bisa terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun rasa tidak percaya itu segera berubah jadi ketakutan. Bahkan beberapa hari setelahnya, tepatnya pada hari Sabtu sekitar pukul 7 pagi, dari kejauhan tiba-tiba ia mendengar suara mainan anak-anak menggema di lorong yang seharusnya kosong. Dan kejadian itu terjadi di saat Monica sedang bekerja sendirian di gedung itu. I'm at work. I'm the only person here. And I f***ing hear. Oh my god, I'm f***ing scared. The scary movie says you don't go see what's going on. But what the f***? I'm gonna lose my goddamn shit. Okay, I'm gonna die. Apa yang ia dengar saat itu langsung membuatnya panik. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Sampai setibanya di sebuah koridor, Monica melihat sebuah mainan silofon tergeletak. Saat Monica mendekat dan mengangkat mainan tersebut, tanpa ia sadari, terdengar sebuah bisikan pelan yang terdengar setelah ia mengecek ulang rekaman di ponselnya.
Karena panik, Monica langsung memeriksa semua ruangan dan tidak ada siapapun. Dia benar-benar sendirian saat itu. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang memainkan mainan itu? Dan suara siapa yang tertangkap di rekamannya? Jennifer sedang merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan berada dalam kondisi kritis. Hari-harinya dihabiskan di rumah itu, menunggu, berharap, dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Seorang pria bernama Denny Ortega dengan akun TikTok yang bernama Denny Ortega 386 membagikan rekaman yang menurutnya janggal dan sulit ia jelaskan ke akun TikTok miliknya. Selama beberapa waktu, Denny hidup dengan perasaan tidak nyaman di dalam apartemennya. Perasaan yang terus muncul seperti ada yang mengawasinya dari luar jendela. Awalnya, Denny mengira itu hanya paranoia, namun perasaan itu terus berulang, selalu datang dari arah yang sama, dan selalu terjadi saat dia sendirian. Apartemennya berada di lantai 2 sebuah gedung tua. Tidak ada tangga darurat di luar, tidak ada balkon, tidak ada tepian bangunan, dan tidak ada cara logis bagi siapapun untuk berdiri tepat di depan jendelanya. Meski begitu, rasa diawasi itu tidak pernah hilang. Hingga suatu sore, Denny merekam sesuatu yang akhirnya membuatnya yakin bahwa ketakutannya bukan sekedar perasaan. Hey, ¿qué pedo? No mames, si ven eso. ¡Qué verga! Y, o sea, lo cagado es que estoy en un segundo piso. Dalam rekaman tersebut terlihat bayangan berbentuk manusia melintas perlahan di balik tirai jendelanya. Siluetnya jelas menyerupai tubuh manusia. Karena terkejut, Denny langsung bergegas ke jendela dan langsung melihat ke arah jalan di bawah. Namun tidak ada siapapun di sana. Video itu langsung memicu reaksi besar. Beberapa orang mengatakan itu adalah pantulan bayangan dari gedung lain atau pantulan bayangan dari jalan. Untuk menjawab keraguan itu, Denny membagikan video yang ia rekam di siang hari. Ia memperlihatkan kondisi di balik jendelanya secara jelas. Ia mengatakan, dengan kondisi seperti itu, seharusnya tidak ada hal logis yang bisa membuat pantulan bayangan ke jendelanya. Namun ada juga yang berpendapat dan mempercayai bahwa itu adalah suatu entitas yang terikat pada tempat itu, sehingga selalu beraktivitas di lokasi yang sama. Sementara sebagian lainnya berpendapat itu adalah entitas yang ingin disadari keberadaannya. Oleh karena itu, Denny diperingatkan untuk tidak berinteraksi. Jadi bagaimana menurut kalian? Pengguna TikTok bernama Appalachia DK tinggal di sebuah rumah pertanian berusia lebih dari 200 tahun yang terletak jauh di dalam hutan pegunungan Appalachian, Virginia Barat. Suatu sore yang awalnya terasa tenang, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari arah ruang bawah tanah rumahnya. Bunyi gedebuk pelan dan suara gesekan yang sempat ia anggap hanya berasal dari tikus. Namun rasa penasaran bercampur tidak nyaman membuatnya mengambil ponsel dan mulai merekam saat ia menuruni tangga ruang bawah tanah yang sudah tua dan berderit. Saat ia mendekati salah satu pintu di bawah sana, sesuatu bergerak di sisi lain pintu tersebut. Tiba-tiba, gagang pintu tersentak dengan keras, seolah ada seseorang yang berusaha keluar dari baliknya. Namun disinilah kejanggalannya mulai terasa. Pintu itu tidak mengarah ke ruangan manapun. Pintu tersebut telah disegel permanen, menempel pada dinding batu padat. Sisa konstruksi lama dari masa awal rumah itu dibangun. Apapun yang menarik gagang pintu itu tidak berasal dari sebuah ruangan, melainkan dari kegelapan itu sendiri. Dalam rekamannya, Appalachia bahkan menyebutkan bahwa pintu tersebut tertutup rapat, baik dari sisi dalam maupun luar, dan tidak mungkin dibuka oleh manusia atau hewan. Hingga hari ini, ia mengatakan tidak pernah menemukan penjelasan logis atas kejadian tersebut. Sejak kejadian itu, ia memilih untuk selalu mengunci ruang bawah tanah dan menghindarinya setelah matahari terbenam. Entah itu sesuatu yang terperangkap di dalam fondasi rumah tua itu, atau sesuatu yang sudah lama melekat pada tanah tempat rumah itu berdiri. Satu hal yang pasti, beberapa pintu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. Tanggal 22 September 2022, seorang wanita mengunggah rekaman CCTV dari rumahnya ke akun TikTok miliknya, @mandysmr22. Rekaman ini diambil dari kamera ring yang ia pasang untuk memantau rumah saat ia dan keluarganya sedang pergi. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh, namun ketika rekaman itu diputar ulang, terdengar suara bisikan samar yang terekam jelas oleh kamera. Coba kalian dengarkan baik-baik.
Setelah melihat dan mendengarkan rekaman tersebut, wanita itu mulai merasa yakin bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Ia percaya ada sesuatu yang mengintai dari area hutan di sekitar rumahnya, menunggu saat rumah itu kosong. Karena merasa terancam, ia kembali memasang beberapa kamera keamanan tambahan di sekitar properti. Ia berharap bisa menangkap siapapun atau apapun yang selama ini muncul dalam rekaman. Namun aktivitas itu tidak berhenti. Malam demi malam, kamera mulai merekam sosok bayangan yang bergerak di sekitar rumah, muncul dari kegelapan lalu menghilang begitu saja. Ternyata kejadian menyeramkan yang mereka alami tidak berhenti sampai di situ. Puncaknya, rekaman CCTV berhasil menangkap momen yang paling meresahkan. Salah satu kamera memperlihatkan sosok misterius yang tampak mencoba masuk melalui jendela kamar tidur di lantai 2. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mengamankan rumah dan melindungi keluarganya, identitas sosok tersebut tidak pernah diketahui. Sampai hari ini, kejadian dalam rekaman ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. So, bagaimana menurut kalian? Seorang perempuan bernama Akina yang tinggal di Filipina bersama suaminya dan bayinya yang baru lahir membagikan sebuah rekaman menyeramkan yang dialaminya ke internet. Dalam keterangan videonya, ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian itu, Akina benar-benar sendirian di rumahnya. Saat itu ia bertugas menjaga bayinya saat suaminya sedang pergi bekerja. Awalnya keadaan berjalan normal, sampai tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Penasaran, Akina pun bergegas mengeceknya. Namun apa yang ia lihat saat itu cukup membuatnya bingung karena yang ia lihat adalah suaminya. Orang yang seharusnya belum pulang pada jam tersebut. Walau dalam kebingungan, Akina memberanikan diri mencoba berbicara kepadanya. Namun pria itu tidak menjawab apapun. Ia hanya berdiri diam, menatap Akina tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, pria tersebut berbalik dan mulai berjalan menuju tangga. Dalam keadaan cemas, Akina memutuskan untuk mengikutinya. Ia memanggil nama suaminya berkali-kali. Namun tidak ada satupun respons. Pria itu terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Dan saat Akina sampai di lantai bawah, tubuhnya tiba-tiba kaku. Ia tidak bisa bergerak. Semua lampu dalam keadaan mati. Dan pintu utama rumah terkunci dari dalam. Saat Akina terdiam tak bergerak di lantai bawah, pintu kamar tidur di lantai atas menutup dengan sendirinya. Lalu beberapa saat kemudian, terbuka kembali. Begitu tubuhnya bisa digerakkan, Akina langsung berlari kembali ke kamar dalam keadaan panik. Ia segera mengirim pesan kepada suaminya, menanyakan apakah ia sempat pulang ke rumah. Dua jam kemudian, suaminya membalas. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah pulang dan hanya keluar sebentar untuk makan siang. Pertanyaannya, kalau itu bukan suaminya, lalu siapakah pria tersebut? Pengguna Instagram bernama Noah Neveson melakukan satu hal yang sebenarnya sudah lama diperingatkan oleh banyak orang. Ia membeli replika boneka Annabelle, sebuah boneka yang terinspirasi dari urban legend terkenal yang kini disimpan dan disegel di Warren's Occult Museum karena dikaitkan dengan banyak kejadian gaib. Meski hanya replika, boneka seperti ini dipercaya tetap bisa menarik aktivitas supranatural.
Noah menyimpan boneka tersebut di dalam lemari kaca di dapurnya, dan awalnya tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun beberapa hari kemudian, gangguan kecil mulai muncul. Benda berpindah tempat sendiri, lampu berkedip tanpa sebab, dan udara di dalam rumah terasa dingin meski semua pintu tertutup. Hingga pada 5 Oktober 2025, kamera keamanan rumahnya merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam rekaman tersebut, pintu lemari kaca tempat boneka Annabelle disimpan perlahan terbuka dengan sendirinya. Boneka itu terlihat duduk diam di dalam, menghadap ke arah ruangan, seolah menyadari sedang diawasi. Noah mendekat untuk menutup pintu lemari. Sebuah benda di atas meja dapur meluncur sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di sekitarnya, Noah langsung berlari menjauh dari dapur dalam keadaan panik. Boneka itu sendiri tidak berpindah tempat. Senyumnya yang dijahit tetap sama, tatapannya kosong. Para peneliti paranormal memperingatkan bahwa replika boneka berhantu dapat berfungsi sebagai wadah, memberi entitas tak dikenal jangkar fisik untuk berada di dalam sebuah rumah. Dan dalam kasus ini, replika Annabelle itu mungkin bukan sekedar pajangan, tapi sesuatu yang telah diizinkan masuk dan mulai mengambil alih ruang tersebut.